Selamat hari Minggu semuanya. Thank you Stanley, Gilang, Ongko, semua teman-teman yang udah main musik, nyanyi, production, edit dan sebagainya, promosi. Thank you. Selamat hari Minggu dan tentunya selamat hari Minggu dan selamat datang untuk semua yang nonton Gereja Online Church yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Guys, hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena kalau kita nggak serius melakukan, memikirkan, merencanakan ini, maka biasanya kita tidak lama melakukan pelayanan. Kalau kita mau untuk langgeng, asik itu arti. That's a Japanese word that I learned. Kalau kita mau langgeng di dalam pelayanan, di dalam pernikahan, di dalam karir kita, nggak tahu gimana, kita harus secara intensional, secara sadar kita harus selalu mencari sukacita. We need to find joy in everything that we do. Lukas mencatat sebuah waktu di mana Yesus diundang untuk makan, minum, mengajar di tempat Maria dan Martha. Dan kalau kita baca cerita ini, sangat jelas, it's very obvious bahwa Martha itu lagi stres, ya, dia udah kecapean. Nah, ini sebetulnya bukan sesuatu yang nggak masuk akal. Ini bukan sesuatu yang membingungkan. Karena jujur aja, untuk mengundang seorang Yesus, seorang guru yang hebat, nabi, seorang raja, untuk ada, untuk makan bersama kita dan juga mengundang orang-orang lain untuk datang, itu adalah sesuatu yang it's a big deal. Ya nggak sih? Ini sesuatu yang penting, sesuatu yang momentous bahasa Inggrisnya. And I can understand, bisa sangat-sangat ngerti lah kalau misalnya Martha itu pasti stress out. Nggak mungkin dia nggak stres, pasti dia stres. Ya nggak sih? Dia kan perempuan gitu loh. Zaman itu siapa sih perempuan yang bisa bukan cuma ngundang seorang guru seperti Yesus, tapi juga mengundang biasanya kan satu desa gitu loh, mesti dikumpulin supaya bisa bertemu dan mendengar Yesus Kristus. Jadi ini it's something very important, ini emang penting. Jadi nggak heran kalau misalnya dia itu kepikiran, dia itu kecapean, dia itu stres. Jadi waktu dia lihat adiknya, waktu dilihat adiknya lagi nggak nyuci piring, lagi nggak menerima tamu, lagi nggak beli makanan, tapi dilihat adiknya lagi ngapain? Adiknya lagi duduk nonton, mendengar Yesus, dia emosi. Martha betul emosi. Dan dia ngadu. Sekali lagi, gue nggak punya adik perempuan, gue nggak punya kakak perempuan. Tapi istri gue itu cuma punya satu sister, cuma punya kakak perempuan. Jadi gue bisa lihat deh, walaupun gue nggak mengalaminya, tapi gue seenggaknya udah pernah lihat gitu kakak adik perempuan tuh kayak gimana. Ini yang lagi di kamera ya kakak adik perempuan, and I know how they behave to one another. Ya, it's a very unique dynamic. Jadi karena dia udah stres, karena dia udah merasakan tekanan dari kiri, dari kanan, dan dia bener-bener kecewa, bener-bener sakit hati banget. Karena waktu dia lagi stres, adiknya malah lagi dengerin Tuhan Yesus, dia ngadu ke Tuhan Yesus, dia bilang gini, Tuhan tolong dong, suruh dia bantu gue, tolong dong Tuhan, tolong Yesus, masa lu juga Yesus lu ngerti dong, kan lu bisa lihat kalau gue lagi capek, ya lu tolonglah, pengertian lah, tolonglah nih si Maria nih jangan males-males, bantulah kakaknya. Tapi Yesus bilang apa? Yang salah Martha. Ngapain sih lo pusing? Lo mesti belajar dari Maria. Karena dia tahu apa yang penting, yang harus dia lakukan saat ini juga. Guys, yang namanya waktu, yang namanya mengerti apa yang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu, itu adalah sesuatu yang sangat hakiki di dalam kehidupan kerajaan Allah. Iya nggak sih? Waktu Tuhan lagi membentuk langit dan bumi, Dia pun memberitahukan kepada kita semua bahwa ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk
beristirahat. Ditaruh di 10 perintah Allah. Diajarkan oleh nabi-nabi. Dan ini adalah sesuatu yang masih dirayakan. The Sabbath thing. Waktu untuk cuma Tuhan, bukan untuk bekerja untuk orang lain. Orang-orang lain kerja 7 hari seminggu. But orang Yahudi, orang Israel, mereka tahu. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk segala sesuatunya. Dan ada waktu untuk beristirahat dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa bedakan mana waktunya untuk persiapan, mana waktunya untuk rencana, waktunya untuk kerja, waktunya untuk review, waktunya untuk melakukan ini dan itu, dan kita selalu kerja, planning, meeting, maka kita akan kehilangan sesuatu yang paling penting, yaitu sukacita. Kalau kita nggak bisa secara conscious, secara disiplin untuk membedakan dan membuat sebuah waktu di mana kita bisa menikmati hidup kita dengan orang-orang yang kita kasihi dan terutama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita nggak lama di dalam posisi apapun itu dalam kehidupan kita. Kalau engkau nggak bisa mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan sukacita bersama dengan keluargamu, maka engkau nggak lama di keluargamu itu. Suami istri, if you cannot find joy in your relationship karena segala sesuatunya, abis ini mesti ini, jangan lupa cuci piring, jangan lupa ini, nanti mesti pergi nonton ini, nanti kalau misalnya si ini konser datang mesti, semuanya tuh planning, tapi nggak pernah ada planning untuk kita berdua aja yuk, mari kita menikmati hadirat masing-masing, boro-boro hadirat Tuhan masing-masing aja lah. If you don't plan that, tapi selalu ngomongnya karir, mau ini, planning itu, pergi ke sini, pergi ke sana, tapi nggak pernah cuma mau, I just wanna be happy, I just wanna find joy, mencari sukacita. Ya kemungkinan besar pernikahannya juga nggak lama, kerja juga sama, kerja. You will get burn out, kamu pasti bakal stress out, kamu pasti nggak lama. Kenapa? Karena kamu nggak secara sadar mencari sukacita. Kamu nggak bisa pisahin waktu. Di mana ada waktu untuk kerja, waktu untuk meeting, waktu untuk persiapan, waktu untuk nganterin anak-anak, waktu untuk siapin pekerjaan sekolah mereka, waktu untuk ajak mereka ke ekstrakurikuler dan sebagainya. Dan waktu di mana you just enjoy yourself with your family, bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga mertua mungkin. Kalau kamu nggak bisa secara intensional mencari sukacita, maka ada kemungkinan besar bahwa kamu tidak akan selesai melaksanakan rencana Tuhan dalam kehidupan kamu, karirmu, apalagi pelayananmu di gereja. Guys, terlalu banyak suaminya ganteng, istrinya cantik, pekerjaan baik-baik, nggak ngeliat ke kiri, nggak ke kanan, keluarganya juga baik-baik, segala sesuatunya baik. Tahu-taunya 5 tahun lagi, lo udah denger belum si itu? Kenapa lagi? Bercerai. Kenapa bercerai? Karena udah nggak ada sukacita lagi di dalam kehidupan mereka. Pekerjaannya bagus, bosnya baik, segala sesuatunya disiapkan supaya orang ini bisa menjadi orang penting di perusahaan ini. Nggak nyampe 2 tahun, udah pindah lagi. Kenapa? Stres, nggak ada sukacita. Guys, lo mau sukses dalam segala sesuatu, mesti ada sukacita. Apalagi di dalam melayani Tuhan. Udah nggak dibayar, udah mesti bantuin orang, nggak ada yang terima kasih lagi juga sering, ya nggak arti? Malah kalau lagi orang yang lagi nggak suka hati, biarpun kita nggak bikin salah aja, bisa dicari-cari kesalahan. Kalau kita mau melayani Tuhan, itu kan berarti kita harus melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita, kan? Anak-anak Tuhan yang lain, ciptaan Tuhan yang lain. Dan it's a very difficult thing. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat susah.
Jadi kalau kita nggak disiplinkan kita, bahwa hari ini I will just relax. Hari ini gue cuma mau ketemu orang-orang yang nggak usah dilayani, tapi mungkin bisa melayani gue. Gue cuma mau melakukan hal-hal yang nggak membuat gue tambah stres, tapi membuat gue lebih bersuka cita. Lo nggak bikin itu, lo nggak schedule itu, lo nggak intentionally siapin waktu-waktu untuk itu, lo pasti stress out. You will get burned out. Guys, hari ini yang gue minta dari semua yang nonton ini, walaupun lo baru pertama kali nonton gereja online atau udah beberapa bulan terakhir ini udah ambil bagian di pelayanan online kami, gereja online ini, gue cuma mau minta satu. Jangan lo meninggalkan Tuhan karena lo udah gak punya sukacita dalam kehidupan lo. Jangan sampai lo tinggalkan istri lo. Jangan sampai lo tinggalin pekerjaan lo yang Tuhan udah sediakan buat lo. Iya kan? Banyak orang lagi susah tapi Tuhan udah kasih sebuah karir buat lo. Tapi lo tinggalkan. Kenapa? Karena lo udah gak punya sukacita. Sukacita, that word joy, kata joy itu, kata sukacita itu, it's a spiritual fruit. Itu berarti apa? It's something that the Holy Spirit is giving to you. Itu dikasih sama Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, pasti ada sukacita. Tapi kalau misalnya lo nggak intentional, secara sadar, secara disiplin, selalu melakukan segala sesuatu dan bilang, gue pokoknya dalam urusan dengan anak gue, dalam urusan dalam kantor gue mau melakukan dengan begitu baiknya supaya ada sukacita. Gue bakal atur waktu gue bakal atur hati gue bakal atur segala sesuatunya supaya ada sukacita. Itu nggak langsung asal terus datang. Sukacita tuh nggak kebetulan. Sukacita tuh disiplin, sukacita tuh usaha, sukacita itu beriman di dalam Tuhan. Terlalu banyak kita cari sesuatu yang akan mendatangkan sukacita. Jadi kita cari ketenaran atau kita cari karir yang baik, gaji yang besar, ya kan? Orang-orang di sekeliling kita yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, ngetop-ngetop. Mudah-mudahan kalau kayak gitu gue jadi seneng. Mudah-mudahan kalau gitu ada sukacita dalam kehidupan gue. Kalau gue punya anak dua, kalau anak gue tuh perempuan dan laki-laki, nggak cuma laki doang atau perempuan. You know, so many things. Kita mencari hal-hal, tapi kita nggak mencari sukacitanya. Gak bisa. Gak bisa. Satu-satunya yang lo cari dan pasti mendatangkan sukacita cuma satu, Yesus Kristus. Itu doang. Tapi dalam segala sesuatunya yang lain, dalam kehidupan keluarga lo, karir lo, dan juga pelayanan lo di gereja, lo mesti disiplin. Gimana caranya ada sukacita dalam hal-hal yang Tuhan udah kasih buat gue. Keluarga lo itu berkat dari Tuhan. Kerjaan lo tuh berkat dan hadiah dari Tuhan. Karunia rohani yang membuat lo bisa melayani di gereja itu berkat dari Tuhan. Tapi sama seperti hadiah-hadiah yang dari Tuhan yang lain. Kalau lo nggak intentional, gimana caranya supaya gue bisa terima ini dan melayani dan menghargai dan unleash semua yang Tuhan udah kasih buat gue? Biasanya kita stres, biasanya kita gagal, biasanya kita mundur. Sekali lagi, kalau lo cari ketenaran, lo cari duit, lo cari A, cari B, dan lo berharap mudah-mudahan kalau gue dapet itu semua, gue dapet sukacita, you're never gonna find that. Lo mesti disiplin bilang, yes, gue akan kerja, ya gue akan berkeluarga, gue akan urusin ini dan urusin itu. Tapi dalam segala sesuatunya, gue berdoa sama Tuhan supaya hadirat Tuhan ada di situ dan gue bisa bersukacita di kehidupan keluarga gue, karir gue, dan sebagainya dan sebagainya. Kecuali lo intentional kayak gitu, kecuali lo diniatkan seperti itu, ya lo kayak tebak-tebakan buah manggis. Nah, udah pernah denger itu arti? Tebak-tebakan, masih muda deh. Ya lo, you never know. Hari ini gue sukacita, besok mungkin enggak. Guys, lo mau langgeng di keluarga lo mau langgeng di pelayanan lo di gereja, lo mau langgeng dalam persahabatan, kehidupan dengan tetangga-tetangga lo mesti pikir gimana caranya supaya ada sukacita dalam kehidupan gue. Udah pasti sekali lagi gue ingetin lagi, kalau ada Tuhan Yesus pasti ada sukacita. Ya berarti bagaimana sukacita yang lo dapat dari Kristus itu bisa lo bawa di pekerjaan lo, di kehidupan lo, di bumi Indonesia ini. Ya, take your wife on a date, ya nggak sih, ngedate sama istri lo, liburan sama anak-anak. Wah pastor lagi pandemi, ya, lo kemana kek? Heran,
ya lo carilah, usaha sekali lagi. Kalau lo mau sukacita, lo mau usahain. Ya, I don't know what you have to do to find joy. Tapi gue cuma mau bilang, kalau lo mau landing dalam segala sesuatu yang Tuhan kasih sama lo mesti planning. Gimana caranya? Gue bisa lakukan ini dengan penuh sukacita. Ya, surround yourself with the people who loves you. Hargai semua yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan lo. Dan sekali lagi, betul-betul rencanakan bagaimana caranya. Gue bisa melakukan ini bersama anak gue, istri gue, bos gue, bawahan gue, teman-teman gue di gereja, gembala gue, supaya ada sukacita dalam apa yang gue lakukan hari ini. Kalau lo intentional seperti itu, lo disiplin seperti itu, lo bisa pisahin mana waktunya untuk kerja keras, mana waktunya untuk santai, relax, menikmati hadirat orang-orang di sekeliling lo dan hadirat Tuhan. Gue yakin orang di kiri lo boleh tumbang, di kanan boleh minggat, lo tetap setia. Kenapa lo setia? Kan setiap hari lo temukan sukacita. Gak kebetulan, tapi karena memang sudah lo rencanakan untuk mendatangkan sukacita dalam apapun yang lo lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, orang itu planning, mau nonton ini, mau ketemu ini, mau meeting ini, mau dapat duit segini, mau budgetnya begitu. Tapi nggak planning kapan ketemu Tuhan, kapan baca firman, kapan ketemu teman-teman yang bisa mendoakan. Ya nanti deh kalau sempet. Orang nggak planning, orang planning bajunya mesti apa, ruangannya mesti kelihatan seperti apa, A, B, C, D sampai Z. Tapi nggak pernah dipikirkan, apakah ini akan mendatangkan sukacita? Bagaimana supaya bisa melakukan ini tapi masih ada sukacita? Sukacita bukan kebetulan Tuhan, sukacita didapatkan hadiah dari Tuhan Yesus, karunia Roh Kudus. Karena itu kami cari sukacita di dalam Engkau. Tapi kami mau supaya sukacita itu terjadi bukan cuma di gereja, bukan cuma di saat teduh tiap hari, tapi dalam setiap saat kami hidup bersama-Mu. Karena itu ajarkan kami untuk selalu intentional, disiplin dalam mencari sukacita tersebut. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk keluarga dan segala sesuatu, tapi ajarkan kami menikmati hadiah-hadiah tersebut, bukan malah menjadi batu sandungan buat kami. Biar kami menikmati, menghargai, dan berterima kasih dan bersyukur. Dan biar kami terima sukacita dan damai sejahtera yang selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jaga kami, lindungi kami, berkati kami, dan kiranya kami bisa menjadi orang-orang yang mendatangkan sukacita kemanapun kami pergi. Kami panjatkan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Thank you so much everybody. Love you guys. Serius. Vaksin. Buat lo semua yang pikir kalau vaksin itu masuk neraka, lo ini ya, kita ngobrol. Tapi buat semua di sini yang udah gede, yang pinter, yang nggak baca yang aneh-aneh, semoga cepat dapat vaksin, semoga diberkati, dan ya, do your best to make sure lo healthy dan keluarga lo juga sehat. Thank you everybody. Peace.